Halo, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya menganalisis jurnal, bukan, menganalisis transaksi perusahaan dagang. Oke, kita mulai dengan sharing terlebih dahulu. Oke, bentar ya guys. Oke, di hadapan kita semua ini ada salah satu transaksi dari perusahaan dagang Exosiopat ya, di mana ada dari transaksi tanggal 1 sampai dengan transaksi tanggal 31. Sebagai informasi awal, jurnal khusus itu ada 4 plus 1, di mana yang pertama adalah jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas, itu untuk transaksi yang berhubungan dengan segala kegiatan yang kita perusahaan itu mendapatkan uang, ya. Lalu yang kedua adalah jurnal kas keluar. Ini kebalikannya dari JKM. Jurnal pengeluaran kas itu untuk transaksi di mana kita mengeluarkan uang untuk membayar sesuatu ataupun membeli sesuatu. Lalu yang ketiga adalah jurnal pembelian atau disingkat dengan jurnal beli. Ini jurnal khusus untuk kegiatan transaksi di mana kita membeli barang tapi non tunai alias belum lunas atau dicicil. Lalu yang keempat adalah jurnal penjualan atau JJ. Jurnal penjualan ini adalah kebalikan dari JB, yaitu di mana kita melakukan transaksi penjualan tapi belum dibayar, belum membayar ya, belum dibayar sama konsumennya, alias non tunai atau masih dicicil. Lalu yang terakhir sebenarnya ini bukan golongannya jurnal khusus ya, tapi dia itu untuk melengkapi. Namanya jurnal umum. Jurnal umum ini berisi hanya untuk 2 transaksi. Transaksi yang pertama adalah prive atau hak dari pemilik perusahaan untuk mengambil uang tunai tanpa perlu mengembalikannya kembali. Lalu yang kedua selain prive adalah eh, retur, baik itu retur pembelian maupun retur penjualan. Nah, sebenarnya ada beberapa pemahaman ya, khususnya untuk prive, kenapa masuknya ke jurnal umum. Karena kan kalau secara konsep itu kan kita mengambil uang ya, pemilik itu mengambil uang, artinya perusahaan itu uangnya dikeluarkan, harusnya masuk ke jurnal kas keluar. Akan tetapi beberapa ahli juga berpendapat yang namanya jurnal kas keluar itu lebih baik dispesifikasikan saja untuk kegiatan yang berhubungan dengan transaksi atau operasional perusahaan, yaitu kegiatan perdagangan. Oke, sampai sini mari kita lanjutkan. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan ada transaksi dari tanggal 1 hingga tanggal 31. Teman-teman, yang harus kita lakukan untuk menganalisis adalah kita harus tahu kata kuncinya terlebih dahulu. Contohnya di sini untuk tanggal 1 sudah ada kata yang diboldkan, yaitu ada kata dibeli. Nah, ketika kita mendengar kata dibeli, itu ada 2 kemungkinan. Ayo, kemungkinan apa aja? Ya, betul. Pertama, kemungkinan jurnal pembelian atau kita belinya tuh jurnalnya secara tunai jadi ya jurnal kas keluar. Nah, syarat berikutnya kita lihat dibeli, tapi ternyata setelah kita membaca ada kata-kata dengan syarat 2/10 N/30. Hal ini menandakan bahwa transaksinya ya belum tunai ya, belum lunas ya. Jadi masuknya ke betul jurnal pembelian. Kita bisa ketik di sini JB. Lanjut ya ke transaksi tanggal 3. Ada kalimat dikirim kembali barang dagangan ke toko karena mutu tidak sesuai dengan kesepakatannya sebanyak 50 unit. Nah, kata yang ditebalkan adalah dikirim. Kirim, another word-nya itu adalah retur. Sekarang kita lihat returnya ini pembelian atau penjualan. Nah, kita lihat transaksi di tanggal sebelumnya. Ternyata sama-sama toko Ahan. Ini juga toko Ahan. Nah, artinya ini masih ada hubungan ya. Maka di sini muncul yang namanya, iya, retur pembelian. Seperti yang diinformasikan di awal, retur masuk ke jurnal umum. Lanjut, transaksi tanggal 5.
Tanggal 5 di situ ada kata-kata dibayar. Dibayar nih. Per kas. Siapa yang bayar? Oh, buat apa gitu? Oh, bayar utang. Artinya kita mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang itu masuk ke, ya betul, jurnal kas keluar. Selanjutnya transaksi tanggal 6 dijual. Nah, ada dua kemungkinan ya, antara jurnal penjualan sama jurnal penerimaan kas. Karena kan kalau jualan kita dapat uang tuh. Tapi kita lihat di belakang kalimat, ternyata ada dengan syarat pembayaran 5/5 N per 20. Nah, jadi ini mau tidak mau harus masuk ke JC. Selanjutnya, tanggal 8, dibeli barang dagangan dari toko Ahan sebanyak 150. Oh, jadi ini beli lagi nih di toko yang sama. Dan ada syaratnya lagi, maka pasti masuk ke, ya, JB. Lanjut ya, ke tanggal 9 ada kata-kata dibayar. Beban angkut pembelian. Ini masih ada hubungannya sama operasional kan? Maka kita bisa masukkan ke mengeluarkan uang, jadi masuknya ke, ya, JKK. Oke, coba sekarang teman-teman perhatikan yang transaksi tanggal 12. Melakukan pelunasan tanggal 8. Kita lihat lagi ke tanggal 8 ada transaksi apa sih di situ. Oh, ternyata ada beli barang tadi yang secara kredit. Dan di tanggal 12-nya udah dilunasin. Kita beli, terus kita lunasin. Artinya kita, betul, kita mengeluarkan uang untuk melunasi. Makanya jadinya jurnal kas keluar. Selanjutnya di tanggal 13. Ini kita boldnya bisalah ya, kata pelunasan ya. Tanggal 13, nah diterima pelunasan tanggal 6. Dia ada kata-kata diterima. Nih, tadi kita mendapatkan sesuatu. Kita lihat di tanggal 6, oh kita ngejual barang dan sudah dilunasi. Jadi kita mendapatkan uang. Jadi di sini adalah JKM atau jurnal kas masuk. Coba sekarang tanggal 14. Diperhatikan. Tanggal 14, teman-teman, ada kata-kata apa? Ya, dijual. Betul. Apakah ada syarat di situ? Ada kata tunai. Jadi kalau kita menjual dengan tunai, masuknya kemana? Jurnal kas masuk. Oke, atau jurnal penerimaan kas ya, bahasa umumnya. Tanggal 16, ada kata-kata dibeli. Perlengkapan seharga 250.000 dan tidak ada tambahan itu dengan syarat dan sebagainya. Maka bisa dipastikan kalau ini kegiatannya adalah tunai. Kita beli secara tunai, jadi uangnya keluar semua deh. Jurnal kas keluar. Oke. Masih setengah jalan ya. Kita lihat di tanggal 17. Apa kata kuncinya? Ayo. Ya, betul. Dijual. Kita bold ya. Ada apa? Ada kata-kata, ya, tunai. Maka kita melakukan penjualan dengan tunai, maka masuknya ke JJ atau JKM. Jadi kalau jual itu cuma dua kemungkinan ya. JJ, penjualan, jurnal penjualan, atau JKM, jurnal kas masuk. Tapi karena di sini sudah ada kata tunai, ya pasti masuknya ke JKM. Bisa dipastikan. Lanjut, di tanggal 19 itu ada istilahnya diterima. Nah, ingat nggak tadi pengembalian barang itu apa kata lainnya? Iya, retur ya. Jadi ini ada retur. Oke, kita boldkan dulu. Bold. Atas transaksi tanggal 14 sebesar 10%. Oh, jadi retur apa? Ada kata-kata dijual? Ya, betul. Retur penjualan. Nah, tapi ini masuk kemana kalau tadi retur? Iya, betul. Masuk ke jurnal umum. Selanjutnya, tanggal 20. Ada kata-kata diambil per kas. Mengambil kas, ya. Maka itu tadi bisa dihubungkan dengan transaksi. Ya, apalagi ada kata untuk keperluan pemilik. Maka bisa dikatakan itu adalah prefer. Prefer itu masuk ke, benar, jurnal umum. Selanjutnya, kita ke tanggal 22 ya. Di tanggal 22 itu ada kata-kata dijual.
Oke, kalau dengar kata dijual langsung nih pikirannya antara JJ kalau nggak JKM. Nah, lihat lagi di kalimat tersebut. Oh, ada syarat. Jadi pasti kalau sudah ada syarat masuknya kemana? Ya, JJ. Selanjutnya tanggal 24 ada kata-kata dibayar. Apa yang dibayar? Oh, gaji. Nah, kalau bayar gaji, kita menerima uang atau mengeluarkan uang. Pastinya kita mengeluarkan uang. Maka masuknya ke JKK. Selanjutnya, di tanggal 26, dibeli. Oh, ada kata-kata dibeli dan tunai. Bahkan itu bisa dikatakan pembelian secara tunai. Masuknya ya JKK. Karena kan ngeluarin uang. Selanjutnya di tanggal 27 diterima pelunasan tanggal 22. Coba kita lihat dulu di tanggal 22 ada transaksi apa? Ada transaksi dijual ternyata dan itu sudah dilunasi. Artinya kita akan ya mendapatkan uang. Jadi masuknya ke JKM. Selanjutnya tanggal 29 kita ngapain? Oh, beli peralatan tunai atau kredit nih? Oh, kredit. Apa yang membuktikan kredit? Karena ada syarat pembayaran 2/10 N/15. Maka beli secara kredit masuknya ke betul JB. Selanjutnya, tinggal 2 transaksi lagi ya. Ada kata-kata dibayar lunas. Wah, apa nih yang dibayar lunas tanggal 29? Oh, beli peralatan. Jadi kita mengeluarkan atau menerima. Karena beli pasti mengeluarkan. Jadi jurnal kas keluar. Dan yang terakhir itu tanggal 31 dijual. Kata kuncinya dijual. Ada syarat-syaratnya nggak? Nggak ada. Tapi di sini ada istilahnya tunai. Maka pasti kita mendapatkan uang langsung. Jadi jurnal kas masuk. Oke, sampai sini bagaimana? Apakah bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, teman-teman bisa lihat lagi video ini dan dicoba untuk menjawab. Jadi coba untuk baca, di pause videonya, dijawab sesuai nggak nih dengan jawaban kalian. Oke, semoga berkenan. Sampai jumpa ke video selanjutnya, yaitu bagaimana setelah menganalisis, yaitu memasukkan ke jurnal khusus. Oke, see you next time. Bye-bye.